Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Inilah kemudian yang selalu menjadi tanya dalam realitas kehidupan. Bagaimana sebenarnya hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana peran yang sesungguhnya dari Duinatur Yesus itu sendiri? Terkait dengan Allah yang menjadi manusia, yang juga adalah Allah yang bisa dibedakan, tetapi sulit dalam memisahkannya, bahkan tidak bisa dipisahkan. Melalui hal itulah yang sering menjadi tanya. Bahkan melalui yang tidak kalah penting juga membuat manusia lebih menyukai mempelajari Alkitab, baik dari penganut agama Kristen maupun dari agama lain. Sehingga sungguh menjadi tanya bahwa bagaimana sebenarnya atau sesungguhnya tentang Yesus yang disebut fully God, sungguh-sungguh Allah, dan fully man yang sesungguhnya juga manusia tetapi ada dalam satu pribadi. Ketika berbicara tentang Yesus yang sungguh-sungguh manusia, berarti dikatakan juga bahwa Yesus Kristus memiliki sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki oleh manusia. Tetapi tidak terlepas dari hal itu bahwa Yesus Kristus memiliki juga sifat yang mendasar atau sifat-sifat yang khas yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Sering juga terjadi atau dijumpai bahwa ketika membicarakan Yesus sebagai manusia, berarti Dia bukanlah Allah. Dan ketika membicarakan bahwa Yesus adalah Allah, berarti Dia bukanlah manusia. Sehingga pemahaman ini yang membutuhkan penjelasan bagaimana sesungguhnya kita memahami Duinatur Yesus itu sendiri. Yesus Kristus yang adalah Allah sejati sekaligus juga manusia sejati. Pada saat Natal atau inkarnasi, Dia mengambil hakikat manusia. Hakikat Allahnya tetap. Lalu saat inkarnasi, Dia mengambil hakikat manusia. Maka dalam pribadi Yesus ada dua hakikat, yaitu Allah dan manusia. Maka di dalam Alkitab kita dapat jumpai kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yesus adalah Allah, jelas Dia adalah kekal. Allah tidak dicipta. Tetapi bagaimana dengan kemanusiaan Yesus? Apakah kemanusiaan Yesus itu kekal atau dicipta? Ada yang menganggap kemanusiaan Yesus juga kekal dan aslinya juga dari surga. Dalam gereja tertentu tertulis dalam pengakuan imannya. Apa benar kemanusiaannya Yesus itu kekal? Konsekuensi paham kemanusiaan Yesus itu kekal adalah bahwa sejak dari dulu Yesus itu sudah manusia di surga sebelum inkarnasi. Lalu pada saat Natal masuk ke dalam dunia, ke dalam rahim manusia. Ini tentu mengarah kepada bahwa Yesus yang sudah manusia sebelum inkarnasi mengalami proses seperti bayi tabung yang sebenarnya sudah ada manusianya, lalu tinggal disuntik masuk ke dalam rahim Maria pada saat Natal. Ajaran ini tentu bertentangan dengan Alkitab. Sebagai contoh, mari kita lihat dalam Galatia 4 ayatnya yang keempat, di mana dalam ayat tersebut
bahwa Yesus yang dalam hal ini adalah kemanusiaannya dibuat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini terjemahan dalam LAI, terjemahan Indonesia Baru. Kata lahir dari kalimat utuhnya lahir dari seorang perempuan dalam bahasa asli Yunaninya adalah genomai, yang secara tepat diterjemahkan sebagai dibuat ketimbang pakai kata dilahirkan. Dan ini dapat kita lihat jelas di dalam terjemahan King James Version. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Galatia 4, King James Version. Terdapat kata made of women yang dalam bahasa Indonesianya dibuat dari seorang perempuan. Jadi Yesus itu dibuat dari perempuan. Itu tentu bukan kealahannya yang dibuat, tetapi kemanusiaannya Yesus yang dibuat. Kalau Yesus itu made in heaven, bukan made of a woman, dan saat Natal diturunkan ke dalam rahim Maria saja, maka sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan genetika dengan manusia lain, termasuk dengan Maria ibunya. Karena Yesus yang made in heaven itu hanya pinjam rahim Maria saja. Dan itu bertentangan dengan bagian dalam kitab suci. Yesus dikatakan sebagai keturunan Adam dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Di dalam ayatnya yang ke-38 jelas Yesus dinyatakan sebagai anak Adam. Kalau Yesus adalah anak Adam, maka dia juga tentu adalah keturunan Adam. John Calvin juga berkata, juga pengertian yang diterima pada umumnya tentang anak Adam harus berada di luar jangkauan kontroversi. Karena sekalipun Yesus tidak langsung diperanakan dari seorang ayah yang fana, asal usulnya didapatkan dari Adam. Dalam bukunya Institutio, buku yang kedua, chapter 13, nomor 2. Yesus itu dari Adam secara kemanusiaannya. Lantas, apa Adam itu kekal? Tentu tidak. Kalau kemanusiaan Yesus itu datang dari Adam yang tidak kekal, maka kemanusiaan Yesus itu pun awalnya tidaklah kekal. Yesus juga dikatakan sebagai Adam kedua. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-47. Manusia pertama, yaitu Adam, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, yaitu Yesus, berasal dari surga. Yesus disebut manusia kedua, yang bahasa aslinya sebenarnya Adam kedua. Kalau Yesus sebagai manusia sudah ada sebelum Adam, seharusnya Adam pertama atau manusia pertama adalah Yesus itu sendiri. Ini bila kita mengikuti pandangan bahwa kemanusiaan Yesus awalnya adalah kekal, maka jelas konsekuensinya manusia Yesus lebih dulu ada, baru Adam itu sendiri. Sehingga Yesus adalah manusia pertama atau Adam pertama, dan Adam itu sendiri adalah manusia kedua atau Adam kedua. Tetapi Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa Yesus adalah Adam kedua, bukan Adam pertama. Jadi kemanusiaan Yesus ada belakangan sebelum adanya Adam. Maka bila Adam pertama tidak kekal, sudah tentu Adam kedua, yakni kemanusiaan Yesus itu jugalah tidak kekal. Kitab suci juga mengatakan bahwa Yesus lahir dari benih perempuan, seperti tertulis dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ayat ini adalah pembicaraan Allah dengan ular si iblis. Mayoritas penafsir kitab ini setuju bahwa kata keturunannya, yakni keturunan perempuan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Yang menariknya di sini adalah keturunan perempuan di sini terjemahan aslinya adalah benih perempuan. Kita dapat melihatnya dalam Alkitab versi King James di Genesis 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the women, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Terdapat kata seed, yaitu dalam bahasa Indonesia adalah benih. Berarti kemanusiaan Yesus adalah benih perempuan. Kalau kemanusiaan Yesus awalnya made in heaven, sudah jelas kemanusiaan Yesus bukanlah benih perempuan. Di dalam sejarah gereja yang kudus dan am atau Katolik, sudah dengan suara bulat di dalam sidang gereja universal di Konsili Konstantinopel ketiga tahun 680 sampai 681, dekret konsili ini menjadi pagar iman kekristenan untuk melawan bidat-bidat yang ada, baik itu monotelitisme yang mengajarkan Yesus hanya memiliki kehendak ilahi saja tanpa melihat dengan seimbang kalau Yesus sendiri mempunyai natur manusia yang penuh, yang sama seperti kita. Kecuali hanya dialah Yesus adalah manusia yang suci tanpa cacat celah. Dan dekret ini sendiri menegaskan kesatuan melawan bidat dari Nestorianisme yang memisah-misahkan natur Yesus, dan kelengkapan melawan bidat monofisit yang mengatakan kemanusiaan Yesus tenggelam di dalam keilahiannya. Natur Sang Logos, Yesus Kristus, Dia yang secara kemanusiaannya sama dan lengkap seperti kita manusia biasa, dan Dia adalah secara kealahan juga lengkap dan tanpa kekurangan apapun di dalam esensi dan energinya. Jadi mengatakan kemanusiaan Yesus itu tidak diciptakan, itu mengurangi kelengkapan natur insani Yesus sendiri dan membuat Yesus sendiri menjadi cacat, sekaligus mengulang kesesatan yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Bibit pandangan seperti ini sendiri ada di dalam ajaran Origenes yang sudah dikutuk dalam sidang gereja ekumenis kelima di Konstantinopel. Kolose 2 ayat 8 sampai 9, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan tafsiran yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Gregorius Taumaturgus atau Gregorius pekerja ajaib, juga dikenal sebagai Gregorius dari Neo Caesarea, adalah seorang uskup Kristen dari abad ketiga. Dia telah dikanonisasi sebagai santo dalam gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok, jadi dari tradisi Barat dan tradisi Timur. Di dalam 12 pengakuan iman Gregorius Taumaturgos, di poin yang pertama berbunyi sebagai berikut. Jika salah satu mengatakan bahwa tubuh Kristus tidak diciptakan dan menolak untuk mengakui bahwa Dia, keberadaan firman Allah yang tidak diciptakan, yang mengambil daging manusia yang tercipta dan menyatakan diri dalam inkarnasi seperti yang tertulis, biarkan dia menjadi terkutuk. Bagaimana mungkin
tubuh dikatakan tidak diciptakan, karena yang tidak tercipta adalah yang tanpa gairah atau nafsu, tak dapat dilukai, yang tidak dapat diraba. Tetapi Kristus pada saat bangkit dari antara orang mati menunjukkan kepada murid-muridnya bekas paku dan luka yang dibuat oleh tombak dan tubuh yang dapat dipegang, meskipun dia juga telah masuk di antara mereka ketika pintu-pintu ditutup, dengan pemandangan yang menunjukkan kepada mereka energi keilahian dan realitas tubuh sekaligus. Namun sementara itu dalam keberadaan kealahannya, dia diakui sebagai manusia secara alamiah, dan sementara benar-benar hidup sebagai manusia, dia juga memanifestasikan sebagai Allah melalui karya-karyanya. Pengakuan iman gereja mengimani Sang Firman Allah berinkarnasi ke dalam dunia sebagai manusia yang hadir di sejarah umat manusia. Alkitab bersaksi bahwa kodrat kemanusiaan Yesus sama seperti manusia pada umumnya, baik secara implisit dengan deskripsi Yesus yang didokumentasikan di dalam Alkitab, seperti dia bisa turut bersedih, lapar, haus, marah, mengekspresikan kasih, dan lain sebagainya. Dan secara eksplisit yang tercatat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, bahwa Yesus adalah sang imam besar yang sama sekali sama dengan manusia, bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan. Namun yang membedakan kodrat kemanusiaan Yesus dengan manusia lainnya adalah Yesus tidak jatuh ke dalam dosa, melainkan taat sampai matinya di atas kayu salib. Roma 5 ayat 19. Lalu Bapak Gereja John Chrysostom memberikan tafsiran dalam homilinya tentang kesamaan kodrat kemanusiaan Yesus, sekaligus ada prinsip yang membedakan juga kodrat kemanusiaan Yesus dengan manusia lainnya. Ia mengatakan, tapi dalam segala hal dicobai seperti apa adanya, namun tanpa dosa. Amati bagaimana dia, John Chrysostom, menggunakan kata tersebut dengan cara yang serupa. Dan di sini setelah kemiripan, Ibrani 2 ayat 14 artinya dia dianiaya, diludahi, dituduh, diejek, diinformasikan secara tidak benar, diusir, akhirnya disalibkan. Jadi ketika dia mengatakan juga dalam rupa daging, Roma 8 ayat 3, yang dia maksudkan, dia bukan hanya mengambil ke atasnya hanya rupa daging, tetapi betul-betul daging. Mengatakan kemanusiaan Yesus diciptakan adalah sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan kalau kodrat kemanusiaannya sama dengan manusia pada umumnya. Jika mengatakan kodrat kemanusiaan Yesus tidak diciptakan, akan berkonsekuensi jatuh ke dalam kesalahan bidat doketisme yang hanya menganggap kemanusiaan Yesus hanya memiliki kodrat kemanusiaan yang samar-samar dan tidak sungguh-sungguh memiliki daging. Pandangan seperti ini sudah dikutuk oleh Rasul Yohanes di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Lalu berjalannya waktu, doketisme ditolak mentah-mentah pada konsili Nikea pertama pada tahun 325 dan dianggap sesat baik oleh gereja Katolik maupun Protestan. Ajaran doketisme memudar pada abad pertama. Kesimpulannya, Yesus yang adalah firman Allah yang mengambil kodrat manusia yang sempurna masuk ke dalam dunia, turut merasakan kesesakan, kelemahan, dan berjuang taat sempurna kepada Allah Bapa sampai matinya disalib. Itulah yang menjadi pokok keselamatan orang percaya. Bagi yang percaya kepadanya pasti dibenarkan di hadapan Allah karena ketaatan Kristus. Surat Paus Leo I kepada Flavianus, uskup Konstantinopel, tentang Eutychus. Eutychus seharusnya melihat perkembangan lebih lanjut dalam khotbah para rasul. Ketika ia membaca dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus, hamba Kristus Yesus,
yang dipanggil untuk menjadi rasul, dikhususkan untuk Injil Allah yang sebelumnya telah Ia janjikan melalui para nabinya dalam tulisan suci yang mengacu pada putranya yang adalah dibuat untuknya dari keturunan Daud menurut daging. Dia seharusnya memberikan perhatian yang dalam dan sungguh-sungguh pada teks-teks nubuatan itu. Firman menjadi daging dan berdiam di antara kita, yaitu dalam daging yang berasal dari jenis manusia dan yang dijiwai dengan semangat kehidupan yang rasional. Jadi, karakter yang tepat dari kedua kodrat itu tetap terjaga dan menyatu dalam satu pribadi. Kerendahan hati inilah diambil oleh keagungan, kelemahan oleh kekuatan, kefanaan oleh kekekalan. Sama jahatnya dengan mengatakan bahwa anak Allah yang tunggal memiliki dua kodrat sebelum inkarnasi. Seperti juga menjijikannya untuk mengklaim bahwa ada satu kodrat di dalam dirinya setelah firman menjadi daging. Berdasarkan kutipan surat Paus Leo pertama tersebut, tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapi nubuat-nubuat para hamba Tuhan yang tercatat dalam perjanjian lama. Lukas 24 ayatnya yang keempat-empat. Kehadiran Mesias dalam Mika 5 ayat 1-5 tergambarkan kalau Ia hadir berasal dari Yehuda yang mengembalakan seluruh umat manusia dengan kekuatan Allah kepada damai sejahtera sejati. Mesias juga dijelaskan bahwa Ia pun berasal dari keturunan raja termasyhur pada zamannya, yaitu Daud. Inkarnasi merupakan penggenapan janji Allah kepada umatnya bahwa keselamatan manusia ada dalam satu orang yang berasal dari keturunan Daud. Yeremia 23 ayat 5-8, Lukas 1 ayat 68-69. Dan wujud inkarnasi firman Allah ke dalam dunia ialah mengenakannya kodrat insani yang memiliki hubungan darah dengan Daud. Roma 1 ayat yang ketiga, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam rahim perawan Maria. Silsilah Yesus dapat ditemukan dalam Injil Matius dan Lukas sebagai bukti kalau Ia sungguh manusia. Tidaklah dapat dikatakan firman Allah telah berinkarnasi jika kodrat kemanusiaan Yesus tidak tercipta, karena kodrat tersebut sudah ada bersama dengan kodrat keilahiannya sebelum kedatangannya dinubuatkan. Daud adalah manusia yang diciptakan. Orang Yehuda pun demikian. Alkitab memberi keterangan kalau Mesias berasal dari keturunan Daud dan Yehuda. Jadi, mengenakannya kodrat manusia, kodrat kemanusiaannya Yesus Kristus yang tercipta adalah penggenapan janji Allah kepada manusia yang sudah jauh direncanakan Allah bagi keselamatan manusia. Mengutip rumusan, sekali lagi, Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria dalam Statement of Faith, poin keempat. Karena kemanusiaan Tuhan diciptakan sebagai permulaan jalan, dan Dia dimanifestasikannya kepada kita untuk keselamatan kita. Karena dengannya kita memiliki jalan kepada Sang Bapa, karena Dialah jalannya, Yohanes 14 ayat 6, yang membawa kita kembali kepada Sang Bapa. Sungguh, Mesias yang membebaskan kita dari dosa berasal dari keturunan Daud, keturunan Abraham yang terberkati. Sehingga melalui video ini orang Kristen dapat belajar baik dari bagian Alkitab maupun dari sisi sejarahnya bahwa Yesus yang memiliki dua natur, yakni Allah sejati dan manusia sejati, yaitu bahwa Dia adalah kekal dalam hakikat kealahannya dan Dia juga adalah ciptaan dalam hakikat kemanusiaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. And the angels sing, Christ is born.